Ini baru setengahnya kayaknya. Ya tunggu 10 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya udah, apa namanya, nggak bertambah, jam 10 lewat 10 kita mulai. Kalaupun nggak bertambah ya Mas ya, jam 10 lewat 10 kita mulai. Tolong, yang belum hadir tolong dihubungi ya, supaya bisa, tahu, kemudian kalau ada pertanyaan bisa bertanya juga. Baik, Pak. Ya, terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mulai, Bu Eva, Pak Eko, dan Salam, mahasiswa yang boleh lainnya. silakan. Ya Pak ya, kita mulai Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan. Mengganggu hari libur saja. Aduh maaf Bu. Makasih Pak Eko udah diingetin Pak. Saya sebenarnya udah ada di sana, cuman harinya belum dapat, jadi ya apa namanya belum aja. Oke, mungkin saya mulai ya, Bu Eva, Pak Eko, mohon izin. Siap. Mahasiswa udah ini semua ya, hampir semua ya, ada 47. Oke, nanti mungkin kalau yang nggak hadir bisa menyusul atau dapat info dari temannya. Izin share screen ya, Bapak Ibu dan mahasiswa yang lainnya. Jadi terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu pembimbing akademis dan juga mahasiswa sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini di hari liburnya untuk kita sama-sama membahas mengenai bagaimana pemilihan atau peminatan di dalam program studi TPJJ. Jadi sebenarnya ini adalah tahun kedua mahasiswa TPJJ ada pada saat masuk kelas 3 itu akan ada pemilihan minat apakah masuk ke TPJJ ataupun JT. Jadi ini berangkat dari kondisi bahwa mungkin kelas kalian yang sekarang kelas 4 itu masih menggunakan kurikulum lama dan juga masih dari kelas 1 itu terpisah ya antara JT dengan PJJ. Jadi mulai tahun 2021 ada kebijakan dari pimpinan bahwa konsentrasi JT itu ditidakkan atau dihapuskan sehingga digabungkan dengan TPJJ. Namun dari struktural kami banyak keuntungan dari mahasiswa yang masuk ke JT karena itu juga banyak praktisi yang terlibat dalam pengajarannya. Kemudian mahasiswa juga dapat melakukan praktek di lingkungan Jasa Marga sehingga sayang gitu ya kalau misalnya diputuskan begitu saja gitu. Dan ternyata dari pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang di JT pun juga mereka banyak mendapatkan manfaat dari adanya kerjasama dengan Jasa Marga. Jadi mungkin langsung mulai aja. Jadi untuk struktur kurikulumnya saya harap sudah diketahui bersama. Jadi di sini untuk kelas 1 dan 2 atau semester 1, 2, 3, dan 4 itu sama ya antara kelas 2 TPJ 1 dan 2 TPJ 2. Jadi sekarang sudah masuk ke semester ke-4 dan nanti akan masuk semester ke-5. Jadi ini masih sama mata kuliahnya kedua kelas ini dan nanti di akhir semester ini baru nanti kita akan lakukan pemilihan minat apakah ke TPJ ataupun ke JT. Ini saya skip aja. Nah di sini adalah mata kuliah yang ada di semester ke-5 dan 6. Jadi di sini sudah mulai ada perbedaan satu kelas yang TPJJ ataupun kelas JT atau mungkin nanti kita berikan nama 3 TPJ 1 dan 3 TPJ 2. Jadi yang 3 TPJ 1 untuk yang mengambil peminatan perancangan jalan jembatan, sedangkan yang 3 TPJ 2 yang nanti akan mengambil peminatan manajemen operasional jalan tol. Jadi secara umum atau secara proporsi perbedaannya nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi kalau yang di semester 5 dan 6 ini saya kotakin ya, saya kotak merah. Jadi yang lainnya itu masih sama. Jadi mata kuliah yang lainnya masih sama, yang bedanya itu hanya di bagian yang merah saja. Ambil contoh di semester kelima untuk mahasiswa yang kelas 3 TPJ 1 mungkin ya. Itu bedanya itu adalah di ekonomi teknik, kemudian metek 5 dan praktek konstruksi rangka jembatan dan juga struktur baja 2. Sedangkan di yang TPJJ 2 dia akan mendapatkan mata kuliah ekonomi dan keuangan jalan tol, kontrak dan aspek hukum dan juga perancangan jalan tol. Selebihnya dari mulai alat berat, AMDAL, QS, keselamatan konstruksi, kemudian konstruksi jembatan, batuan 2 maupun teknik transportasi itu sama ya antara 3 TPJ 1 dan 3 TPJ 2. Jadi pembedanya itu atau spesialisasinya itu adalah yang satu mengarah ke perancangan jalan jembatan, sedangkan yang kedua itu lebih berhubungan dengan lebih spesialisasi dalam manajemen operasional jalan tol. Mungkin belum spesial kalau misalnya ngambil S2 ya, tapi di sini kita sudah membedakan antara yang 3 TPJ 1 dan 3 TPJ 2. Demikian juga dengan pada semester berikutnya atau semester ke-6. Jadi ada 3 mata kuliah lagi yang berbeda antara yang TPJ dan JT ya. Jadi di sini dari
2 semester ini, jadi kalau yang TBJ mungkin sedikit lebih banyak ya, beda 1 mata kuliah dengan yang JT. Oke, selanjutkan. Nah, demikian juga dengan pada saat masuk semester ke-7. Semester 7. Jadi di sini kita alokasikan bahwa semester 7 itu kalian akan bisa mengikuti magang. Nah, magang ini juga ada berbagai macam alternatif untuk magang, baik magang yang MSIB ya, MSIB, kemudian magang kerjasama, magang mandiri, nanti akan kalian dapatkan pada saat masuk semester ke-7. Jadi untuk usulan kegiatan magang ini di semester ini itu sudah banyak mahasiswa semester 6 yang masuk semester 7 yang akan mengikuti magang. Jadi banyak juga yang mendaftar ke MSIB. Nah, untuk semester lain, sementara ini belum kami setujui. Kenapa? Karena masih banyak kendala atau mungkin tidak belum ada penjelasan yang teknis ya dari pimpinan, sehingga di pengalaman yang lalu ada kesulitan untuk mengkonversi kompetensi atau komponen pendapatan industri dengan mata kuliah yang ada di kampus. Sehingga untuk MSIB yang kami approve, yang kami setujui adalah yang akan masuk semester 7. Demikian juga dengan mungkin mahasiswa yang sekarang ini ya di dalam ruangan Zoom ini, mungkin ada beberapa yang sementara ini saya tolak dengan pertimbangan bahwa masih banyak mata kuliah inti dari TPJJ ataupun JT yang akan didapatkan pada semester mendatang, sehingga kalau misalnya Anda mengikuti magang itu banyak dalam tanda kutip kehilangan mata kuliah yang inti dari TPJ ataupun JT, sehingga dikhawatirkan di akhir perkuliahan atau di saat lulus itu ada beberapa materi yang akan dapatkan atau kompetensinya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, untuk magang ini jadi diarahkan bahwa untuk yang 3 TPJ 1 atau yang mengambil peminatan TPJJ itu diarahkan untuk magang di industri atau di industri konstruksi ya, yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan ataupun pelaksanaan jalan jembatan. Jadi mungkin contohnya misalnya masuk ke selain MSIB ya, masuk ke kontraktor ataupun konsultan perencana, konsultan pengawas, bahkan bisa juga masuk ke industri fabrikasi konstruksi, misalnya pabrik-pabrik beton atau mungkin ini precast gitu ya, precast itu bisa masuk di ini ya, atau mungkin pabrik baja itu juga bisa dimasuki untuk kegiatan magang. Jadi untuk yang 3TB1 yang bagian sebelah kiri, nah ini adalah beberapa mungkin kalau kita sebut di kampus itu mata kuliah ya, dan kalau disebut di lapangan atau di industri itu berhubungan dengan bagian atau divisi dalam struktur organisasi di industri. Mungkin tidak persis sama, tapi intinya adalah seperti ini, bahwa di lapangan, contohnya di kontraktor ya, ada bagian-bagian atau divisi yang mengurusi masalah teknis atau divisi teknis misalnya, atau kita sebut engineering. Jadi di sini yang akan dipelajari atau akan diikuti di lapangan adalah terkait dengan bagaimana penerapan budaya perusahaan, kemudian kontrak, administrasi, dan seterusnya. Ini sebenarnya ada banyak, cuman kepotong ya. Jadi yang urusan-urusan masalah teknis, teknik ya, itu juga di sini. Termasuk di dalamnya adalah misalnya adanya perancangan, kemudian adanya analisis, itu juga masuk ke divisi teknis. Nah, kemudian di bagian yang lain atau divisi yang lain itu juga bisa diikuti oleh mahasiswa adalah di bagian quality control. Jadi di sini termasuk dalamnya bagaimana quality plan-nya, kemudian penerimaan material atau material pada saat pelaksanaan konstruksi maupun pengujian material. Jadi di sini yang berhubungan dengan lab ini banyak berkaitan dengan divisi quality control. Karena di lapangan itu sangat diperlukan quality control untuk menjaga supaya mutu dari pekerjaan itu sesuai dengan rencana dan spesifikasi. Terus kemudian di divisi yang lain itu adalah QS atau Quantity Surveyor. Di sini memiliki tugas yaitu dalam menghitung volume-volume material, pekerjaan, produktivitas alat, kemudian penentuan AHSP, BOQ, dan seterusnya. Kemudian untuk yang keempat adalah SHE atau K3 ya, berhubungan dengan penyusunan SMKK, safety policy, dan seterusnya. Dan terakhir itu ada divisi site supervisor yang berkaitan dengan
bagaimana manajemen pekerjaan yang ada di lapangan, pelaksanaannya gitu maksudnya. Jadi yang 5 ini adalah yang bisa didapatkan di industri. Bisa, karena ada kemungkinan industri juga tidak semuanya selengkap ini gitu ya. Seperti itu. Ada kalanya industri hanya sanggup memberikan dari 5 ini mungkin 3 atau 4 misalnya. Dan nanti sisanya akan disampaikan secara online di kampus. Nah, dari apa namanya? Dari 5 ini ditambah dengan 1 laporan magang, ini adalah bobotnya adalah 20 SKS. Dengan apa namanya? Konversinya atau mungkin waktu pelaksanaannya. Jadi di sini adalah 6 bulan atau 6 kali 4 minggu atau mungkin 24 minggu. Ini mungkin desimal ya, jadi 25 hitungannya. Jadi kurang lebih alokasi waktu yang diberikan dalam satuan mingguan ini seperti ini untuk engineering karena bobotnya 4 SKS. Ini kurang lebih akan terlibat selama 5 minggu, kemudian QC 4 minggu, QS 5 minggu, K3 4 minggu, dan set supervisor adalah 5 minggu. Sehingga total 6 bulan atau 24 atau 25 minggu gitu ya. Nah, ini untuk yang 3 TPI 1. Jadi dalam hal ini saat magangnya di kontraktor mungkin banyak yang match ya, banyak yang bisa dapatkan atau bisa diberikan oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan ini sehingga mahasiswa terlibat dalam beberapa divisi yang ada. Tapi pada saat magang di MSIB itu agak sulit untuk dikondisikan. Tapi tetap dalam pelaksanaannya nanti kami akan petakan mana saja materi atau mata kuliah yang didapatkan di industri dan mana yang harus diberikan di kampus. Sehingga antara satu dan lain mahasiswa itu diharapkan memiliki kompetensi yang seragam gitu ya, atau yang sama gitu ya. Ini untuk 3 TPI 1. Untuk 3 TPI 1 semester berikutnya adalah perusahaan dan penyusunan skripsi. Nah, kita beralih ke yang belakangan atau di 3 TPI 2. Jadi di sini kita fokuskan ke manajemen operasional jalan tol. Jadi agak sedikit beda ya, beda banget dengan sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri di pelaksanaan konstruksi, sedangkan di sebelah kanan berhubungan dengan manajemen operasional jalan tol. Jadi target kami bahwa di yang 3 TPJ 2 ini atau peminatan JT ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman magang yaitu di Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT atau operator jalan tol ya. Jadi kalau di Jakarta kan banyak ya, bukan cuma Jasa Marga, banyak operator jalan tol yang ada yang menguasai atau mungkin memelihara jalan tol yang ada di sekitar Jakarta. Jadi ada banyak pilihan dan itu mungkin tidak banyak perguruan tinggi lain yang pegang ke situ, sehingga di posisi itu kita bisa mungkin tidak terlalu banyak saingan lah seperti itu. Dan di sini untuk yang jalan tol ini divisi-divisinya kurang lebih seperti ini. Jadi yang berhubungan dengan operasi dari jalan tol, kemudian berhubungan dengan business development atau pengembangan bisnisnya, terus kemudian berhubungan dengan human capital dan general affair, dan juga finance atau keuangan. Jadi bobotnya seperti ini. Nah, untuk yang operasi ini memang kami berikan bobot yang besar karena memang utamanya adalah operasional jalan tol. Sehingga dalam hal ini mulai dari manajemen lalu lintas, kemudian toll collection, terus kemudian K3 atau safety dan pemeliharaan ini adalah di bagian operation. Kemudian untuk yang business development juga berhubungan dengan bagaimana perencanaan secara engineering-nya, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari suatu jalan tol, dan seterusnya, dan IT ini bisa masuk ke divisi business development. Terus kemudian untuk capital juga ini kami berikan bobot yang sama dengan business development 4, kemudian untuk finance juga demikian. Jadi semuanya ini ditambah dengan magang itu adalah 20 SKS dengan alokasi waktunya kurang lebih seperti ini untuk operation 7 minggu, business development 5 minggu, human capital 5 minggu, dan finance 5 minggu, dan tambah laporan magang 2 minggu. Jadi dalam pelaksanaannya nanti akan diberikan dari kampus ya, akan berikan yang pertama adalah dosen-dosen pembimbing magang. Jadi satu dosen mungkin bisa 1 atau 2 orang mahasiswa ya yang dibimbingnya. Kemudian untuk mata kuliah ini atau materi-materi yang mungkin
tidak dapat di industri, itu akan diberikan satu dosen untuk satu kelas gitu ya. Jadi nanti 331 ada dosen yang akan dalam tanda kutip mengajar ya mata kuliah berkaitan dengan operation, business development, human capital, dan finance. Jadi yang ini tuh nanti akan diberikan oleh dosen-dosen juga dari praktisi industri sebenarnya. Cuman karena apa namanya kita bekerjasama dengan Jasa Marga, maka nanti dari Jasa Marga yang akan mengajar. Seandainya mahasiswa itu mendapatkan magang di tempat selain Jasa Marga, nanti akan diberikan apa namanya pengetahuan yang dari praktisi Jasa Marga gitu ya. Dan untuk yang dapat di lapangan, dapat industri, mereka akan menyusun suatu logbook gitu ya. Jadi untuk setiap mata kuliah atau kompetensi yang didapatkan di lapangan dan bisa didapatkan di lapangan itu mereka akan menyusun suatu buku catatan atau logbook ya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga untuk mahasiswa yang dapat di lapangan nanti akan mendapatkan penilaian berdasarkan logbook yang dikerjakan. Jadi dosen-dosen yang tadi ditentukan untuk mengajar mata kuliah ini akan menilai logbooknya. Sedangkan yang nggak dapat di industri, dia akan mengikuti perkuliahan secara online dan akan mengikuti ujian dan seterusnya apa namanya di akhir semester ya. Dan kalau misalnya dari logbooknya itu sudah disusun dan ternyata tidak apa namanya masih kurang memadai misalnya, itu akan diberikan tugas tambahan oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Ini seperti ini. Demikian juga dengan semester 8-nya ini masih sama ya, perusahaan dan skripsi. Oke, jadi ini adalah kurikulum untuk yang TPJJ semester ke-4 ya. Semester ke-7 dan 8 atau tingkat 4 maksud saya. Nah, kalau misalnya kita sandingkan antara yang TPJ dan JT, jadi di sini kami identifikasi bahwa dari keseluruhan SKS yang diberikan selama 4 tahun atau 8 semester, ini ada beberapa mata kuliah yang berkaitan erat dengan TPJ ataupun JT. Nanti akan saya berikan ya, daftar mata kuliahnya. Jadi kalau kita sandingkan dari seluruh mata kuliah itu sekitar 70% itu masih sama ya. 69 itu masih sama ya antara TPJ dengan JT ya. Bedanya itu hanyalah di ini antara kalau secara jumlah mata kuliahnya ada 12, kalau secara SKS ada 21 SKS ya. 21 SKS. 21%, sorry. 21%, jadi sekitar 20% itu yang bedanya ya antara TPJ dengan JT. Sedangkan 80%-nya itu masih sama ya untuk ininya, untuk apa namanya persentase dari SKS mata kuliah yang sama antara PJ dan JT dan juga yang berbedanya. Oke, nah ini mungkin harusnya di awal ya. Jadi di sini kenapa kita masih pertahankan adanya JT ini? Yang pertama adalah adanya kerjasama antara PNJ dengan Jasa Marga, kemudian PNJ sebagai institusi akademik, kemudian Jasa Marga sebagai institusi pelayanan publik yang memiliki sumber daya atau praktisi yang seringkali dilibatkan untuk mengajar di mata kuliah di PNJ. Kemudian Jasa Marga juga menyediakan tempat praktek bagi mahasiswa. Ini juga bisa dimanfaatkan seandainya nanti mengikuti magang di Jasa Marga. Nah, untuk semester 5 ini, seperti yang tadi sampaikan bahwa mahasiswa akan diarahkan untuk menentukan pengutamaan atau pengayaan dalam ini bukan konsentrasi yang sesuai dengan penguasaan mahasiswa pada beberapa mata kuliah pascarat yang sudah diperoleh pada semester 1 dan 4. Jadi yang pertama adalah bagaimana penguasaannya dan kedua adalah peminatannya. Jadi nanti bisa dipilih apakah akan masuk ke TPJJ atau akan masuk ke JT. Kemudian berikutnya kalau misalnya yang berminat itu lebih dari kuotanya, setengah-setengah misalnya, itu akan diurutkan berdasarkan nilai dari mata kuliah yang berkaitan. Jadi di sini akan menjadi 2 kelas, yaitu yang satu TPJJ dan satu manajemen operasional jalan tol. Nah, untuk bimbingan akademis seperti yang lalu, nanti mungkin seperti Bu Eva gitu ya. Saat ini kan mahasiswanya kan udah tahu persis ya dari kelas 1 sampai kelas 2 itu sama ya. Jadi seandainya nanti dipecah seperti ini, nanti mungkin akan ada tukaran mahasiswa gitu dengan Pak Eko gitu ya. Jadi yang semula anaknya Bu Eva menjadi anak Pak Eko dan sebaliknya gitu. Karena di sini pada saat udah masuk kelas 3 nanti akan diarahkan sesuai dengan mata kuliah yang diambilnya
Dan nanti mungkin untuk PA-nya juga demikian gitu. Jadi nanti mungkin bisa tukaran ini ya, tukaran mahasiswa antara TPJ 1 dengan TPJ 2. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang berkaitan ya, kali ini kita sebut sebagai prasyarat ya untuk peminatan. Jadi di sini karena TPJ itu berkaitan dengan perancangan jalan dan jembatan, maka yang berkaitan erat ini adalah beberapa mata kuliah berikut. Sebenarnya yang lain banyak, cuman karena yang lain itu berkaitan dengan dua-duanya, ini tidak kita tampilkan. Jadi kita tampilkan hanya yang spesifik berkaitan dengan TPJ ataupun JT dan diharapkan dapat menjadi prasyarat untuk mengikuti perkuliahan berikutnya. Jadi mulai dari materi 4, baja 1 dan beton 1 itu adalah di teknik perancangan jalan jembatan. Kemudian yang di JT adalah manajemen konstruksi 1 dan manajemen konstruksi 2. Seperti ini. Jadi untuk tahapan peminatan nanti kami akan setelah rapat evaluasi kita dapat semua nilai, nanti akan dilihat nilainya ya, dan kemudian mahasiswa akan diminta untuk mengisi Google Form pemilihan minat apakah TPJ ataupun JT. Nah nanti dari form tersebut yang kita dapat adalah bagaimana peminatannya, kemudian kita juga punya data hasil evaluasi nilai yang berkaitan dengan dua mata kuliah itu. Nanti akan kita lihat bahwa totalnya adalah 46. Jadi jika jumlah peminatnya sama, maka ya kita nggak perlu lagi meranking mata kuliahnya ya. Cuman kalau misalnya ada satu kelas yang lebih banyak, lebih dari 23, maka akan ditentukan sesuai dengan peminatannya. Jadi mungkin saya ambil contoh, dari perhitungan yang lalu ya. Sebentar. Saya stop dulu. Jadi ambil contoh dari ya. Pak, maaf Pak, sedikit izin koreksi Pak. Buat jumlah kita tadi 58 Pak. 58 ya? Oke, sorry. Iya. Oh, 28 kali 2 ya? Iya, sorry. 28 kali 2 ya? Saya salah itu. Oke, nanti kita koreksi ya. Terima kasih masukannya. Ini contohnya adalah yang lalu ya. 46 itu yang tahun lalu ya. Nah, ini contohnya tahun lalu ya. Jadi di sini dari hasil Google Form yang sudah diisi oleh mahasiswa, mereka semuanya mengisi, kemudian mereka milih apakah JT ataupun TPJJ. Ini mentahannya seperti ini. Kemudian kita olah sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini semua mahasiswa kami data semua nilai-nilai yang berkaitan dengan apakah TPJJ ataupun yang JT gitu ya. Ini semuanya kita konversikan menjadi angka ya, sehingga bisa diurutkan. Nah, dari sini karena tadi ada peminatan, maka di sini kita lihat ini adalah dari Google Form. Jadi kita misalnya nomor 1 dia akan ambil TPJJ. Nah ini ya, jadi ini saya ambil 1 gitu ya. Terus kalau yang JT kita ambil sebelah kanan dan seterusnya. Dan ini diurutkan. Yang misalnya peminatnya lebih banyak itu akan menjadi dasar rankingnya gitu ya. Jadi dalam hal ini kemarin awalnya itu saya lupa nih. Awalnya itu kalau nggak salah Bel ya? Ingat ya Bel ya? Kemarin tuh yang banyak peminatnya apa ya? Oh ini nih, JT lebih banyak kemarin. JT ya, oke. Lihat dari nilai juga kan. Ya, betul. Nah, jadi dari hasil Google Form tadi, ini ternyata yang JT itu 28, yang TPJ itu 17. Ini gambaran aja ya, karena kan terserah ya, sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan itu bisa memilih. Jadi yang JT-nya 28, TPJ-nya 17. Nah, karena JT-nya lebih banyak, maka untuk rankingnya kita meranking dari yang peminatan JT. Jadi artinya yang di kolom ini yang akan mengaruhi rankingnya gitu. Jadi semuanya kita ranking ini seperti ini kita ranking. Nanti yang masih masuk di kalau ini kan kemarin 46 ya 23. Jadi yang ranking awal itu masih bisa masuk, cuman yang ranking di bawah itu kalau misalnya terlalu banyak di satu peminatan maka akan dialihkan ke peminatan lain. Seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini hasil perhitungannya. Oke. Nah ini ya. Jadi di akhir semester 2 ini mahasiswa akan mendapatkan nilai ini 56 ya. 56 berarti 28.
Oke, ini masih belum ke-update yang kemarin. Jadi di sini totalnya itu adalah 56 mahasiswanya. Jadi jika peminatnya sama, masing-masing imbang ya 828, maka penentuan kelasnya akan langsung ditentukan sesuai dengan peminatannya. Jadi nggak ada ranking-rankingan nilai ya, kalau misalnya sama gitu ya. Dan kemudian jika jumlahnya tidak sama, misalnya TPJ lebih banyak atau sebaliknya, maka akan diurutkan nilainya berdasarkan mata kuliah sesuai dengan peminatan yang pemilihnya lebih banyak. Jadi kalau di contoh ini misalnya TPJ lebih banyak, maka urutannya berdasarkan ranking dari TPJ. Jadi misalnya dari data peminatan diperoleh TPJ ini mungkin kalau yang angka baru bukan 28 ya. Misalnya ini berapa ya? 38 misalnya. 38 terus kemudian JT berarti 18 ya. 18. Ya oke ya. Ini seperti ini misalnya. Ini kan ini banyak ya TPJ contohnya. Maka penentuannya berdasarkan nilai mata kuliah terkait TPJJ, yaitu Medtek 5, Sutru Belajar 1, dan Sutru Belajar 2. Ini kalau misalnya kondisinya adalah bahwa minat TPJJ itu lebih banyak daripada yang JT. Gitu. Jadi nilai rata-rata ketiga mata kuliah dari masa mulai TPJ sebanyak 38 orang, ini salah, saya update lagi, 38 orang, itu akan diurutkan nomor 1 sampai 20, mana sih? Oke. Nilai 1 sampai dengan berarti ini 18. 18 akan masuk kelas 3B1. Dan nilai dari nomor 19, di 19 sampai dengan berapa nih? 38 ya. 38, oke. Nih. Sama dengan 18 orang lain. Oke. Nah gini. Akan masuk kelas TPJ 2 atau penataan JT. Kurang lebih teknisnya seperti ini untuk peminatannya. Jadi intinya adalah bahwa yang pertama adalah dilihat peminatannya, yang kedua baru dilihat dari nilai-nilai yang berkaitan dengan mata kuliah baik TPJ ataupun yang JT. Nah, ini ya 2828 ya, 56 ya. Oke, jadi saat ini kelas 2 TPJ 1 dengan pembimbing akademisnya adalah Bu Eva. Ini seperti ini dari mulai Abdullah Farhan sampai dengan juga catur gitu ya. Kemudian untuk 2 TPJ 2 dengan pembimbing Pak Eko Wiono dari mulai Afifah sampai dengan Tasyanda. Jadi di sini kalau misalnya berminat untuk masuk TPJJ atau penata TPJJ nanti tinggal dipilih, atau berminat ke yang JT nanti tinggal dipilih pada saat akhir semester kedua ini. Keempat nih ya. Jadi dari situ baru akan ditentukan siapa saja mahasiswa yang masuk 3 TPJ 1 dan siapa saja yang masuk 3 TPJ 2. Seperti itu. Nah ini contoh aja ya, contoh kegiatan praktik di lapangan. Jadi waktu itu ada perakitan jembatan di Serang, kemudian ada perakitan jembatan di UKK. Terus kalau di JM ini seperti ini, jadi waktu full tolnya diikuti oleh mahasiswa seperti ini. Waktu itu masih ada saat di mana mahasiswa itu masih bisa mengikuti full tol yang ini, yang belum menggunakan e-money gitu ya, seperti ini. Terus manajemen lalu lintas, pemeliharaan seperti ini. Oke, ya ini studi aja nih. Ini kejuaraan-kejuaraan ya. Oke, ini tahun 2022 waktu pekerjaan Cijago. Ini kebetulan di daerah Tanah Baru. Ini yang lalu ya. Oh ya, saya belum ini ya. Oke, belum. Nih. Tolong ini kan dinyalakan ininya, nyalakan videonya biar bisa saya dokumentasikan. Sambil mungkin kalau ada yang mau bertanya, Bu Eva, Pak Eko, atau mahasiswa silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Pak, mohon maaf Pak. Mahasiswa nanya duluan ya. Masa dulu ya, oke. Pak, izin bertanya Pak. Siapa namanya nih? Bayu Pak. Bayu ya, ntar saya kan ya. Bayu, ntar. Oke. Ya Bayu gimana? Silakan. Izin bertanya Pak mengenai Ya. tadi yang MSIB. Masih MSIB BLT. itu kalau misalnya semester 5-6 itu belum bisa Pak. Kita bisa 7 supaya apa? Ya. Sesuai dari jadwal magangnya itu atau gimana? Ya. Jadi MSB itu kan sebenarnya apa namanya? Dari ini ya, dari kementeriannya sebenarnya diperuntukkan untuk semua mahasiswa gitu. Nah, dalam hal ini
harusnya bisa nih dari semester mungkin ketiga lah ya, 3 sampai ke 8 ya. Cuman dalam hal ini karena belum ada petunjuk teknis terkait dengan konversi nilainya dan juga kami juga khawatir mahasiswa itu nggak dapat mata kuliah yang sangat-sangat inti dari PJ ataupun JT, maka dalam hal ini yang kami berikan persetujuan untuk MSB itu hanya untuk mahasiswa semester ke-7. Mungkin gini, mungkin penjelasannya gini, kalau kita lihat dari mata kuliahnya ya, seandainya mahasiswa itu mengikuti magang di semester ke-5 misalnya. Nah ini ya, 5 terus dapatnya yang 3+1. Jadi di semester 5 ini adalah mata kuliah yang akan diambil di kampus. Artinya perkuliahan biasa di kampus ya. Nah, pada saat MSIB mungkin ada beberapa mata kuliah yang terkait ya. Contohnya kayak alat berat, kemudian mungkin AMDAL, IS, keselamatan konstruksi, seperti itu. Mungkin ada dan mungkin pelaksanaannya juga ada mungkin ya. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya semester 5 itu banyak mata kuliah yang masih berkaitan dengan industri ya. Cuman mata kuliah yang lain, nah ini kami khawatir kalau misalnya terlalu banyak mata kuliah yang masih diberikan di kampus atau masih harus dapatkan di kampus itu belum tentu dari industrinya itu memberikan keleluasaan yang banyak untuk mengikuti juga mata kuliah dari kampus gitu. Karena mereka pada saat mahasiswa itu magang itu sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sana sehingga jadwalnya itu nggak bisa kita atur supaya bisa ikut di kuliah ini gitu. Mungkin itu ya. Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, Bayu ya. Oke, Pak, yang lainnya mau nanya Pak, siapa nih? Okra. Oke. Tadi saya kurang jelas Pak di bagian semester 7 yang ketika magang tadi. Semisal peminatannya milih operasional jalan tol. Nah, itu kan ada mata kuliah itu, bukan mata kuliah apa ya, bagian-bagiannya. Kayak business development, terus finance dan lain-lainnya. Semisal nanti di semester 7, semester 7 cuman dapatnya mungkin dari tempat magangnya business development aja. Tadi yang saya tangkap berarti mahasiswa harus tetap ambil operation, human capital dan general affair dan finance itu di luar magangnya dengan dosen pembimbing ya Pak? Atau gimana tadi? Bukan. Oke, mungkin ini saya buka ini ya. Formulir yang akan saya sampaikan pada mahasiswa yang nanti akan sosialisasi untuk terkait dengan magang. Sebentar, saya buka ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti tahapannya itu pada saat mahasiswa itu di awal mungkin ya, dan di saat membuat proposal pengajuan. Jadi kita sudah sampaikan bahwa untuk misalnya 3+1 ya, itu diharapkan bisa mendapatkan kompetensi seperti ini. Jadi formnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tadi kan engineering, QC, QS, SHE, dan site supervisor. Jadi 5 mata kuliah ini yang akan bisa diberikan di kampus. Nah, dari sini industri akan karena tahu ya, industri itu tahu job desk-nya itu apa, pekerjaan itu apa yang akan diberikan kepada mahasiswa, maka mereka akan menentukan atau memilih mana yang bisa diberikan di industri gitu ya. Mungkin dengan tanda centang gitu misalnya. Dan di sini kita juga minta persetujuannya. Jadi dari mulai mahasiswa tangan, terus industri tangan, dan kami pun di prodi tangan kan. Sehingga kita punya data nih. Misalnya Okra di industri itu dapatnya cuman engineering dan juga quality control. Jadi hanya dua ini. Yang lainnya nggak dapat misalnya. Nah, di situ, di kondisi seperti itu, nanti yang nomor 345 di mana Okra nggak dapat di industri itu akan diberikan di kampus dan akan diberikan secara online. Jadi di kampus sendiri mungkin yang Okra seperti itu ya, dapatnya 1, 2, 3, yang 45 nggak dapat ya. Cuman mungkin mahasiswa yang lain bisa aja dapatnya itu cuma 1, kemudian ada 4 dan 5, gitu. 2, 3 nggak dapat gitu.
Jadi nanti kalau misalnya kita ini kan dalam satu kelas, itu ada yang dapat di industri, ada yang harus dapat di kampus gitu kan. Nah, untuk yang dapat di industri, penilaiannya itu adalah berdasarkan logbook yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya di sini dicentang oleh industri, maka nanti outputnya itu adalah logbook terkait dengan engineering misalnya. Kalau misalnya yang ini terkait dengan QC, nanti juga akan membuatkan logbook terkait dengan QC. Jadi itu adalah dokumen yang akan dinilai oleh dosen engineering. Nah, dosen engineering kalau misalnya mahasiswa dapatnya dari industri kuliahnya ya, itu yang dinilai adalah logbooknya. Sedangkan kalau misalnya mahasiswa nggak dapat di industri sehingga dapat dari kampus, itu akan seperti perkuliahan biasa, gitu ya. Dan akan dapatkan tugas, kemudian ada UTS, UAS dan seterusnya gitu. Nah, seperti itu. Dan kami harapkan untuk jadwalnya ini dalam seminggu ya, misalnya sehari satu ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Sehingga ajak gitulah. Terus kemudian untuk pelaksanaannya, jadi untuk yang mahasiswa yang dapat di industri sebenarnya juga bisa mengikuti ya kalau waktunya pas ya, bisa mengikuti perkuliahan di kampus. Jadi hukumnya itu sunnah lah kalau misalnya yang sudah dapat di industri. Tapi kalau misalnya yang belum dapat di industri itu hukumnya wajib karena dia harus kuliah kan. Seperti itu. Jadi seandainya ada waktu yang mungkin di lapangan tuh sedang tidak kerja, kemudian pas jadwal itu ada kuliah engineering misalnya, itu masih bisa ngikutin gitu ya. Kalau misalnya di saat yang sama ada perkuliahan dari dosen yang bersangkutan untuk engineering gitu. Ya gitu ya, Okra. Oke, baik Pak. Terima kasih. Gimana? Cukup jelas? Yes, Pak. Oke. Oke, yang lainnya? Boleh saya nanya Pak Nuzul? Oh, Pak Eko, monggo Pak Eko. Silakan Pak Eko. Tadi itu kan 20 berapa minggu tadi? 24 atau 25 tadi ya? 24 sih Pak kalau ininya. Oh, 24. Itu Oke. pembulatan ya. Berarti tadi yang Mana, Pak? ditanyakan Okra tadi, kalau misalnya ada mata kuliah tadi yang di industri nggak dapat, terus ada mata kuliah di kampus, dapat dari kampus, berarti magangnya nggak selama itu dong? Nah, sebenarnya ini Pak, untuk kita lihat Pak ya, untuk yang kondisi seperti itu memang nah ini Pak ya, seandainya dia nggak dapat yang site supervisor misalnya, karena dia di konsultan kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dikurangi 5, berarti kan dia cuman 19 minggu gitu lapangan gitu kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya untuk ini kita kan ada nggak harus 6 bulan Pak, bisa 4 sampai 6 bulan kan kalau untuk magang semester 7 itu. Jadi seandainya dia dapat 4 bulan, 4 kali 4, 16 ya. 16 kan mungkin bisa dapat beberapa yang lain ya, kecuali yang 1 atau 2 mata kuliah gitu. Tapi seandainya dia dapat 6 bulan, ya memang dari waktu memang ada mungkin 5 minggu ini yang dia dapatnya dari kampus mungkin akan digunakan untuk mata kuliah yang lain sebenarnya Pak ya. Seperti itu Pak ya. Jadi yang 5 ini apakah berhenti atau enggak ya? Saya rasa sih kalau misalnya untuk dari sudut pandang industrinya, mereka tetap alokasikan apakah 4 bulan atau 6 bulan tanpa melihat ini. Jadi ini adalah semacam konversi atau mungkin penyetaraan waktunya gitu Pak. Jadi kalau misalnya di sana kurang lebih di engineering itu 5 minggu, nanti setelah itu bergeser ke QC dan seterusnya gitu. Jadi ini nggak mutlak harus seperti ini, cuman kita buat acuan terkait dengan distribusi waktunya untuk ini gitu. Jadi kan mungkin ini di engineering mungkin nggak langsung 5 minggu full terus-terusan gitu ya. Mungkin di 2 minggu pertama masuk engineering, terus minggu ketiganya masuk QC dulu seminggu, terus habis minggu keempatnya masuk QS seminggu. Jadi nggak harus satu blok penuh dia tuh langsung habis gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi industri bisa memanfaatkan itu 6 bulan penuh itu 4 bulan sampai 6 bulan penuh itu ya? Iya bisa Pak. Memang sih kalau di lapangan sih ini ya, beberapa industri itu juga mereka benar-benar memanfaatkan Pak ya. Jadi anak-anak kita
yang pinter, nah kita yang rajin, yang bisa kerja, itu dalam tanda kutip benar-benar dimanfaatkan gitu. Iya. Terima kasih Pak Pak Nuzul. Nuzul. Ya Bu ya Pak. Monggo, masih ada yang mau nanya ya? Silakan dulu deh. Oh. Saya udah. masih ingin tanya Pak. Oh iya, Siapa nih? silakan Bayu. Oh, Bayu. Nah, kenapa? Ini Pak, misal tadi magang itu kita dapatnya 3 dari 5 3 dari dan 5, selesai misalnya pas setengah bulan. Nah itu 2-nya itu kita bakal ada dapat kuliahnya itu pas dari magang atau setelah magang? Oke. Jadi gini, kalau misalnya ya kan kita kan ya apa namanya atur itu secara general gitu kan. Jadi untuk perkuliahannya ya sebenarnya mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliah ya. Nah kalau untuk pelaksanaannya di yang akan datang ya, yang semester 7 ini, dia itu akan mengisi kurang lebih 4 minggu itu masa liburan lah. Jadi kalau misalnya apa namanya habis semester genap, itu kan ke semester ganjil kan ada beberapa minggu libur kan. Jadi mereka bisa mulai masuk PKL magang pada saat dia itu masih libur. Artinya di 4 minggu awal teman-teman yang lainnya sedang libur. Gitu. Baru minggu kelima dia itu apa namanya teman-teman yang lainnya sudah masuk, dia juga masih di lapangan. Artinya bedanya itu sekitar 4 mingguan ya untuk yang satu dan lain. Nah untuk saat sudah mulai masuk awal kuliahan, mata kuliah yang diberikan oleh dosen di kampus itu sudah mulai berjalan, sehingga kita sebut paralel lah, paralel dan kita jadwalkan seperti jadwal kuliah biasa gitu. Untuk ininya, untuk pelaksanaannya. Jadi seperti yang tadi pertanyaan Pak Eko mungkin ya. Jadi seandainya dapatnya itu hanya 1, 2, 3 ya, saya yang JT ya, 1, 2, 3 nggak dapat yang finance ya. Artinya kan dia itu 5 minggu ini kan sebenarnya kan apa namanya nggak kuliah apa di sana kan. Nah ini akan mengikuti kuliah di kampus, cuman ya durasinya ya tetap seperti durasi kuliah. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaannya mahasiswa itu mendapatkan alokasi waktu magang itu selama 6 bulan atau 24 minggu, nanti mungkin 5 minggu yang harus di sini itu bisa diberikan atau bisa ditambahkan ke mata kuliah yang lain di industri gitu. Ya, gimana Bayu? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Sekarang yang saya lain? boleh Pak Nuzul. Boleh lah Bu. Masa nggak boleh Bu? Mumpung itu topiknya Pak Okra, Pak Eko, dan Bayu. Terus terang saya membayangkan pelaksanaannya Pak Nuzul. Yang pertanyaan pertama, apakah mahasiswa itu mencari tempat magang sendiri? Itu penting. Kalau dia sendiri, maka bargaining position-nya nggak kuat. Sehingga G-form yang tadi, itu mungkin diisi, mungkin enggak, kita nggak bisa maksa. Itu ya yang pertama. Nah, jadi perlu ada, walaupun itu banyak perusahaan, terus sesuai dengan jumlah mahasiswa, itu perlu ada ngobrol dulu dari jurusan untuk menjelaskan apa yang kita mau, lalu mereka mau dicari posisi tawar-menawar yang sama-sama menguntungkannya, sehingga mereka tahu harus ngapain, kita tahu harus ngapain. Gitu ya. Kenapa? Saya membayangkan gini, tadi saya lihat mata kuliah di Google Form. Di Google Form poin 5 Pak Nuzul. Google Form. Oh yang ini buat peminatan Bu ya? Nanti sih sebenarnya arahnya ke kurikulum. Oke. Yang ini Bu, yang Google Form atau isian tadi yang diminta diisi ke ke perusahaan. Oh, yang tadi diminta diisi itu. ke perusahaan. Form Google Formnya. Ini aja ya. Saya bukain formnya aja Bu ya. Form ini maksudnya ya. Ya. Oke. Nah, Bu? Ini ya. Ini kan SKS-nya udah tertentu ya, itu oke lah, itu dari jurusan. Tapi yang saya mau tanya ini, di poin 5,
yang ini Bu Di ya? poin 1, 2, 3, 4 itu ranahnya manajemen. Tapi di poin 5 itu ranahnya mata kuliah masing-masing, gitu ya. Nah, saya membayangkan kalau mahasiswa dapatnya nggak lengkap, terus harus ditambahkan dengan poin 5 ini, berarti dia akan mendapatkan banyak mata kuliah gitu ya, yang harus dipenuhi. Seandainya ini dibebankan ke masing-masing dosen pun, tetap kan mereka harus punya waktu masing-masing sendiri, gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita RPL kan kita ikutkan mereka ke kelas-kelas. Dan itu nggak mungkin, karena apa? Karena kelas-kelas itu tidak semuanya mengadakan kuliah itu selalu online, gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Bagaimana caranya? Kemudian juga dari segi SKS, untuk sekian mata kuliah yang sangat beda ini, itu SKS-nya terlalu kecil dibandingkan dengan yang lain yang ada di ranah manajemen, gitu ya. Nah, ini perlu juga ini dipikirkan dengan matang, karena yang kita punya yang sekarang semester 6 itu kan belum berjalan ya, jadi kita belum bisa evaluasi. Tapi ini harus dipikirkan, karena saya berpikir ini agak lebih sukar untuk dilaksanakan. Jadi misalnya begini, boleh nggak kita dengan adanya Google Form ini, lalu kemudian perusahaan tidak mengisi semua poin, itu artinya jumlah minggunya tinggal dikalikan dengan poin yang diisi. Sehingga mahasiswa nggak buang waktu untuk memenuhi 24 minggu di sana dengan materi yang nggak lengkap. Gitu ya. Nah, tapi ini saya yakin ini tuh nggak bisa mahasiswa yang ngomong sama manajemennya perusahaan. Ini levelnya adalah level jurusan, level setara. Supaya punya bargaining position yang pas. Gitu ya. Itu untuk pemilihan mata kuliah. Nah, mumpung saya nanya nih ya. Tadi saya lihat prasyaratnya ya sudah di ini ya. Nah, terus begini. Kenapa kok nama kelasnya tetap PJJ? Seperti yang sudah kita lihat di semester 6. Ketika nanti mereka ngelamar kerjaan, sementara pengetahuan PJJ-nya nggak lengkap, atau nama jalan tol itu memiliki nilai jual, itu nggak kelihatan Pak Nuzul. Jadi kiri kanan rugi gitu, depan belakang rugi. Kenapa nggak dikasih nama kelas jalan tol gitu? Seperti yang anak-anak semester 6 sekarang itu aneh gitu ya. Nah, sama-sama PJJ tapi nama mata kuliahnya beda walaupun cuma 20%. Gitu. Berikutnya, saya barusan cek jadwal, saya ngajar di semester 6 ya. Di PJJ 2 saya tanya, "Kalian udah praktek belum? Praktek jalan tol?" Katanya belum. Barusan saya cek di jadwal itu nggak ada loh praktek yang ada di ini ya, yang ada di JT. Ya. Ini ada studi kelayakan jalan tol di semester 6. Saya di jadwal nggak lihat ada tuh. Ya. Nah, itu tadi yang disampaikan ada praktek, ada 3 macam praktek itu, saya nggak tahu deh ini apakah ini di semester 7 atau 8 atau memang udah nggak ada gitu ya. Nah, itu tolong, jadi kalau misalnya bedanya cuma 20%, ya gimana gitu. Kalau saya lihat di jadwal kelas 3 PJJ 2, yang ada itu cuma pengadaan tanah, itu cuma itulah yang orang JM ngajar. Nah, jadi sebenarnya kerjasama kita dengan JM tuh kayak apa sih? Sehingga kok, ya walaupun gini, kalau ngelihat dari keterlibatan JM yang sangat minim, saya setuju namanya PJJ. Tapi karena mata kuliahnya itu ada jalan tolnya, itu nggak ngejual. Dia kuliahnya jalan tol, nama kelasnya PJJ, gitu. Nah, ini tolong dipertimbangkan, kayak gitu. Nah, terus
Ya itu sih. Jadi saya yang saya minta pertimbangkan ulang itu ya untuk bahwa mahasiswa yang dapatnya nggak lengkap itu tidak usah mengikuti 24 minggu di perusahaan. Jadi kita bisa memberikan, walaupun kita tahu ya dia pasti memberikannya tidak dalam bentuk kuliah seperti di kelas, kemudian juga mungkin yang diberikan itu cuma a part of ya dari mata kuliah gitu ya. Nah, tetapi dia harus sejalan, harus konsekuen. Kalau dia cuman bisa ngisi tidak sampai 6, ya itulah dia waktu yang kita berikan untuk anak kita magang. Seperti itu. Jadi nggak rugi. Dan kemudian bagaimana cara memikirkan untuk memenuhi poin 4 yang mata kuliahnya banyak ya. Nah, itu berarti kita kelasnya kayak kelas RPL gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin peserta kelasnya cuma 2 atau 3 gitu ya untuk masing-masing dosen. Terus kemudian itu untuk praktek gitu ya. Untuk praktek itu bagaimana dan nama kelas. Seperti itu, terima kasih. Baik Bu, ini ada 5 sih saya catat Bu, untuk 5 hal yang ditanyakan oleh Ibu. Oke, yang pertama tentang ini ya, tentang magang yang mandiri ya. Oke, jadi dalam pelaksanaannya ada beberapa alternatif ya untuk mahasiswa yang magang. Yang pertama MSIB, kemudian magang kerjasama dan magang mandiri. Memang sih untuk magang mandiri memang itu agak susah untuk dikalikan ya. Nah, namun dalam hal ini kami upayakan. Jadi pada saat mahasiswa itu akan mengikuti magang, mereka itu membuat semacam proposal, Bu. Proposal usulan ke industri, dan di dalamnya sudah ada beberapa materi yang tadi kita minta. Jadi yang di form tadi itu juga menjadi bagian dari proposal, dan nanti pada akhirnya itu akan kita minta feedback dari industri terkait dengan apa saja sih yang bisa dapat oleh mahasiswa selama mengikuti magang. Itu yang pertama. Jadi di awal itu kita berikan proposal, kemudian di awal juga semua mahasiswa kan harusnya udah dapat ya pembimbing industri kan. Kemudian diharapkan juga punya nomor kontak si nomor WA-nya lah, nomor WA pembimbingnya kan. Jadi seperti yang lalu, kita akan mengundang si pembimbing itu pada suatu forum sosialisasi walaupun secara Zoom untuk menyampaikan terkait dengan materi-materi atau mata kuliah yang bisa diperoleh di lapangan ataupun di kelas. Jadi tadi 5 poin tadi ya, 5 mata kuliah tadi itu akan kami sampaikan kepada pembimbing industri ya, bahwa anak-anak itu diharapkan dapat beberapa mata kuliah ini. Nah, dari situ walaupun kita mungkin nggak bisa terlalu maksa ya, cuma setidaknya kita sampaikan seperti itu, dan ini adalah beberapa mata kuliah yang diperlukan oleh mahasiswa. Saya juga setuju kalau misalnya jika dia hanya ngisi 3, berarti tinggal dihitung aja sekian minggu lah mereka magang ya. Kalau ngisi 4 berarti sekian minggu lah mereka magang. Sehingga yang nggak dipilih oleh industri itu berarti selesai magang itu dari situ gitu ya. Durasi magang itu sesuai dengan jumlah ininya gitu. Nah, cuman ini juga ada kekhawatiran bahwa di aturan yang kami dapatkan dari pimpinan atau kebijakan dari pimpinan itu kan minimal itu 4 sampai 6 bulan kan untuk magangnya kan. Jadi diharapkan minimal itu 4 bulan, maksimal itu 6 bulan ya dalam 1 semester. Sehingga kami harapkan bisa minimal tuh nggak sampai kurang dari 4 bulan lah. Jadi kalau misalnya 4 bulan kali 4 16 berarti setidaknya dapat 4 lah ya, 4 mata kuliah dari ini. Jadi nggak kosong-kosong banget. Dan lainnya bisa diisi dengan pekerjaan lainnya, atau mungkin magang di tempat yang kedua misalnya. Sehingga semuanya itu bisa terisi penuh. Nah, itu Bu. Terus tadi ya untuk bobot ini terlalu kecil ya, karena berkaitan dengan itu ya ini memang ada hal-hal yang kurang tepat ya pada saat kita membobotkan ininya, dan nanti kita kita revisi pada kurikulum berikutnya Bu untuk terkait dengan ini, karena ini dalam hal ini juga sudah
didaftarkan ya pada dikti, kemudian di akademia juga sudah masuk, sehingga kalau untuk mengubah satu mata kuliah bobotnya itu nanti ada ketidaksinkronan data, walaupun bisa tapi agak sulit. Jadi mohon maaf sementara ini kita pakai ini dulu, nanti dengan bobotnya yang mungkin lebih kecil gitu ya. Jadi di sini juga kalau misalnya nggak dapat di industri berarti harus diberikan di kampus. Jadi memang untuk yang ini nanti akan ada dosen yang akan memberikan materi tentang site supervisor. Jadi di sini untuk pekerjaan ini kan seharusnya mereka pun sudah pernah dapat materi teorinya ya, seperti pekerjaan tanah, kemudian fondasi, beton, alat berat kan sudah dapat materi teorinya di kampus. Jadi ini untuk pelaksanaannya dia akan ada satu dosen yang akan memberikan materi yang khusus untuk pelaksanaannya. Jadi di situ saat mereka dapat di industri berarti harus ada dosen di kampus. Jadi di situ kalau misalnya mereka nggak dapat di industri, mereka minimal tuh bisa bawa kasus yang ada di lapangan lah. Walaupun dia nggak terlibat langsung dengan site supervisor, tapi data-data, informasi ataupun mungkin dokumentasi lapangan itu bisa dibawa kampus untuk dibahas. Dibahas itu artinya menjadi studi kasus untuk masing-masing proyek yang diikuti magangnya gitu. Jadi itu ya untuk yang site supervisor ini. Terus kemudian ya untuk di nama kelas juga sebenarnya ya itu Bu, karena contohnya di akademia gitu ya. Nama kelas kita kan hanya ini ya, nggak ada kalau nama kelasnya A dan B aja gitu. Dan yang kita kenal kan hanya 3PJ1 dan 3 TPJ2. Jadi kalau misalnya mengeluarkan JT atau TPJ-nya itu juga kayaknya nggak bisa Bu, karena ini kan satu prodi ya, cuman beda konsentrasinya aja. Nanti mungkin ke depannya pada saat ijazah mungkin bisa seperti yang dulu ya, jadi ada tambahan satu kalimat lah terkait dengan TPJ ataupun JT-nya. Mungkin seperti itu kalau untuk terkait dengan nama, karena yang diperlukan tuh pada saat nanti lulus ya, pada saat lulus. Jadi di bagian transkrip atau mungkin di bagian ijazahnya mungkin ada satu kalimat, atau mungkin di KPI akan ada satu kalimat yang menjelaskan bahwa anak ini mengikuti peminatan yang JT ataupun TPJJ. Terus untuk yang 3 TPJ2 ya, jadi sebenarnya seharusnya dia itu kurikulumnya yang ini Bu, harusnya Bu ya. Jadi di sini yang dikayakan itu biasanya pengadaan tanah dari ini ya. Kekayaan itu biasanya ini yang kalau itu pengajarannya itu dari kita Bu, kalau yang studi kelayakan ya. Biasanya Pak Agung BB biasanya kalau yang untuk studi kelayakan ya. Kalau pengadaan tanah memang dari Jalan Tol kan. Nah untuk yang kegiatan praktek, jadi sebenarnya untuk mata kuliah praktek itu kaitannya itu dengan saat mereka magang. Saat mereka magang di sini. Jadi beberapa kegiatan seperti pengumpulan tol itu ada di ini ya, di divisi operation gitu ya. Terus kemudian di praktek juga ada praktek pemeliharaan, itu aja juga di divisi maintenance. Kemudian untuk manajemen lalu lintas itu ada di traffic management. Jadi memang sementara ini yang berhubungan dengan teknik sipil khususnya ya, itu erat kaitannya dengan kegiatan operation. Makanya di sini untuk durasinya itu atau SKS-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Ya itu. Oke. Gimana Bu? Mungkin itu penjelasan dari saya ya terkait dengan tadi ya. Ya, makasih Pak Nuzul, tapi masih ada yang masih belum jelas juga gitu ya. Jadi kalau di Google Form tadi itu adalah untuk magang mandiri gitu ya. Di MSIB kedengeran nggak sih? Ini kalau tadi kan katanya jenis magang ada 3, dan saya menangkap bahwa ini adalah untuk magang mandiri. Nah, terus kemudian MSIB itu paling nggak bisa kita atur. Ya, benar nggak? Betul. Kalau bisa kita mengadakan perjanjian sih alhamdulillah. Tapi asumsi saya
MSIB itu adalah yang paling nggak bisa kita atur, Ya, gitu. betul, Bu. Apakah benar bahwa anak JT nanti akan dapat di BUJT juga, gitu ya? Bahkan di magang mandiri pun saya nggak berani beranggapan seperti itu, gitu ya, karena mereka nyari sendiri dan nggak semua BUJT mau menerima mahasiswa praktek. Nah, di MSIB itu kemungkinan tidak tercapainya deskripsi mata kuliah magang itu lebih besar. Di pemikiran saya dengan melihat pada pengalaman MSIB tahun-tahun yang sebelumnya. Magang kerjasama itu alhamdulillah kalau mereka bisa di BUJT. Gitu ya. Kenapa? Karena ini kan kenapa yang tadi saya sebutkan selalu JT, karena memang JT itu agak lebih sempit ruang lingkupnya dibandingkan dengan PJJ, gitu ya. Nah, jadi untuk magang kerjasama itu kan paling-paling hanya berapa persen dari total mahasiswa. Nah, intinya adalah bahwa kita khawatir bahwa yang disebut dengan silabus magang 1-6 ini nanti mungkin tidak akan sama didapatkan oleh setiap individu mahasiswa, gitu ya. Nah, itu asalkan penggantinya itu sudah dipikirkan dengan benar sehingga bisa tersubstitusi semua ke mahasiswa, itu yang kita harapkan, seperti itu. Nah, jadi tolong gitu ya, ini sekali lagi saya minta tolong karena yang kita lihat ya itu sering sekali tidak sesuai dengan harapan. Nah, harus ada plan B agar harapan kita untuk mata kuliah magang ini terpenuhi. Seperti itu Pak Nuzul, makasih. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya benar banget, Bu. Saya setuju, Bu, dengan pendapat Ibu bahwa MSB itu barang yang paling susah diatur ya. Artinya kan mereka itu kan Forum Human Capital Indonesia ya, FHCI itu. Mereka tuh mengumpulkan BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Dan yang saya tahu, saya juga kemarin sempat diskusi sama mahasiswa yang akan mengikuti MSIB ya. Jadi di saat pendaftaran, mahasiswa itu kan mengisi semacam di web ya, semacam apa namanya checklist lah. Apa saja mata kuliah atau kompetensi atau pekerjaan-pekerjaan yang akan diikuti saat magang. Nah, contohnya dia tuh ngambil misalnya menceklis ya, apa ya, misalnya menjadi quantity surveyor, jadi surveyor misalnya. Terus ada lagi yang checklist adalah untuk daftar misalnya, dan checklist lagi untuk K3 misalnya. Nah, dari sistem yang ada, kan akan dihimpun oleh si sistemnya itu ya, MSIB itu kan. Nanti akan dilihat mana perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan K3-nya atau daftarnya atau apanya gitu. Harapannya adalah mahasiswa itu kan dapat semuanya kan, bukan cuma satu poin kan, bukan satu checklist, tapi ada banyak apa kompetensi kan. Nah, di sisi lain si industri itu mungkin hanya butuh mahasiswa itu hanya untuk daftar doang. Sehingga pada saat 6 bulannya itu ya mereka gambar terus tanpa apa namanya diberikan pengalaman untuk bidang-bidang yang lainnya. Nah, jadi untuk MSIB memang agak sulit, Bu, karena kita nggak bisa memaksakan mereka dan itu juga program pemerintah. Jadi untuk apa namanya? Untuk plan B-nya, jadi di saat mereka sudah mulai apa namanya? Sudah mulai magang, ini juga kami sampaikan nih. Jadi ini kami sampaikan ke semua mahasiswa yang mengikuti magang. Jadi dari situ nanti akan akan dipilih oleh industri dan harusnya tadi ya, seandainya yang dipilih hanya 4, yang kelima itu harusnya waktunya itu berkurang ya, dari 24 minggu kurang 5 jadi tinggal 19 minggu gitu. Harusnya seperti itu. Namun untuk masalah waktu di MSB itu agak sulit ya kami memaksakan untuk dia berhenti sesuai dengan waktu yang dipilih gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ya tetap ini kita sampaikan ke industri mulai mahasiswa, kemudian nanti di saat mereka sudah memagang di MSIB, ini akan disampaikan ke pembimbingnya supaya diketahui ya mana kira-kira yang bisa dapat di industrinya MSIB itu dan mana yang harus diberikan di kampus. Nah, jadi dalam hal ini nanti kita mintakan kebijakan untuk bisa mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang mereka itu belum dapat di industri gitu, Bu. Jadi tetap ini kita sampaikan ke semua industri tempat magang, baik yang MSIB kerjasama
dan juga yang mandiri. Jadi diharapkan dari semua mahasiswa yang mengikuti magang, kita punya petanya, berapa banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di kampus dan berapa banyak mahasiswa yang bisa mengikuti magang. Nah, terkait dengan alokasi dosennya atau penugasan dosennya, jadi karena di sini ada 2 kelas, nanti untuk yang kelas 3 TPJ 1 misalnya, saat mereka mengikuti magang, mereka akan mendapatkan dosen yang berbeda dengan 3PJ 2 tentunya. Jadi dalam apa namanya pelaporan dan juga presensi dan lain sebagainya nanti akan dibuat seolah ada mata kuliah, walaupun nanti dari dalam penilaian itu dinilai itu hanya logbooknya saja atau harus ada perkuliahan di kampus. Jadi sekali lagi untuk yang MSIB kami upayakan kita sampaikan, walaupun pada akhirnya mungkin nggak sesuai harapan ya, banyak nggak sesuai harapan ya. Jadi untuk antisipasinya ya kita akan jadwalkan perkuliahan secara online untuk materi-materi yang mereka mungkin belum bisa dapatkan di industri. Mungkin itu Bu, plan B yang bisa kita bisa kita siasati untuk mengantisipasi mahasiswa yang nggak dapat mata kuliah ini di saat MSIB. Oke, silakan yang lainnya. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Jadi ini mungkin topik hangatnya lebih ke magangnya ya, dibandingkan dengan peminatannya ya. Lebih ke magangnya ya. Itu peminatan penting, Pak Nuzul. Iya, Itu betul. jurusan sebenarnya semuanya tuh kerjaan jurusan. Jadi kita nggak bisa berharap nanti kata-kata jalan tol itu muncul sendiri gitu. Jadi mesti dikawal sama jurusan. Ya. Gitu sih. Ya paling itu Bu, Ya, paling ini Bu. makasih. Kalau misalnya lihat dari apa ya ijazah atau mungkin transkrip ya ijazah lah mungkin ya. Kalau dulu kan ada ya tulisan peminatan jalan tol ya, dari mulai konsentrasi jalan tol kan. Jadi nanti untuk format ininya mudah-mudahan kita bisa bubukan satu kalimat untuk menunjukkan ke JTA-nya gitu Bu. Kalau TPJ kan jelas ya, prodinya udah TPJ ya. Tapi kalau yang JT untuk 3PJ 2 itu kami ini kan satu kalimat aja yang ada jalan tolnya gitu. Iya, sekali lagi saya agak ragu sih tadi ya dengan 3 macam jenis magang itu. Tadi ya, jadi setiap individu itu mungkin nggak akan dapat hal yang sama. Dan juga untuk praktek-praktek itu belum tentu juga si BUJT itu pertama belum tentu dapatnya di BUJT, yang kedua seandainya dapatnya di BUJT pun mungkin itu tidak dimasukkan dalam lingkupnya mereka gitu. Jadi iya jadi pertanyaannya tuh ngapain sih jasa marga gitu sama kita tuh apa kita udah mulai adu punggung apa gimana gitu. Ya sebenarnya pertemuan saya dengan jasa marga itu kira-kira berapa bulan yang lalu Bu. Jadi di situ juga kami sudah sampaikan ini. Jadi dalam hal ini apa namanya mereka masih concern terhadap ini ya, khususnya untuk pimpinan sekarang ini. Jadi kalau misalnya saya lihat untuk pengajarannya itu lebih dipersiapkan dengan baik ya untuk ini ya, dari mulai pemilihan pemilihan praktisi yang mengajar di PNJ sampai dengan pelaksanaannya itu diperhatikan sama mereka sekarang, lebih diperhatikan maksudnya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu masih concern terhadap kerjasama dengan PNJ ini. Oke, yang lainnya silakan. Ayo pada nanya. Iya. Izin bertanya Pak, saya Fajarina. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak on cam karena kamera saya masih rusak. Sebelumnya saya izin bertanya Pak mengenai sosialisasi hari ini, kenapa nggak dari awal sebelum daftar itu bakal ada sosialisasi peminatan ini ya Pak? Karena sejak saya awal mendaftar tidak ada pembahasan mengenai peminatan jalan tol maupun PJJ ini. Kenapa baru di semester ini kenapa nggak ada sosialisasi sejak awal Pak? Karena orang tua pun taunya ya tidak ada peminatan lain selain PJJ saja gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya,
waktu itu yang tahun lalu ya, yang angkatan sebelumnya ya, 2021, itu tuh kami sampaikan di awal sebenarnya, di awal pas PKKP ya. Nah, jadi kan di PKKP itu kan kegiatan yang isinya itu kan bukan cuma dari jurusan kan, bukan jurusan ya. Jadi semua jurusan itu dari PNJ itu diberikan waktu untuk mensosialisasikan semua hal ke mahasiswa gitu. Nah, untuk pas tahun 2022 ini tuh waktunya tuh cuman sempit kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah yang di ini ya, yang di PUT kalau nggak salah ya, waktunya itu ya. Ya nggak sih? Angkatan ini pas di PUT bukan? Saya lupa. Di Pandemik itu Yang di PUT bukan penjelasannya? yang di PUT Ya. itu angkatan 23 Pak, kita PKKP di audit. 2023 Pak. 2023 Pak. Ya, Yang ya itu. yang 2022 tuh yang ini Pak pandemik. Yang langsung Pandemik pandemik. ya. Iya. Jadi itu waktu yang 2021 kami dapat alokasi waktu lebih panjang ya untuk menjelaskan per prodi gitu. Nah, begitu tahun 2022 alokasi itu cuma sebentar, dari panitia itu cuma dapat waktu sebentar, sehingga ya jurusan aja mungkin kasih waktu sedikit ya, apalagi kalau dibagi dengan prodi gitu. Jadi sebenarnya ini ada kurang informasi ya, nggak dari awal gitu ya. Jadi ya itu mungkin pada saat pelaksanaan di PKKP-nya ya. Nah, untuk itu ya sebenarnya mohon maaf bahwa kita baru bisa dari sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat yang lalu di tahun 2021 itu sudah ada sebenarnya di awal, cuman karena dari kegiatan PKKP-nya itu tidak mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk jurusan atau prodi, sehingga kita tidak bisa menyampaikannya sejak awal. Mungkin itu ya. Ya sekali lagi mohon maaf terkait dengan hal ini. Jadi harapannya ini tidak terlalu mengganggu kelanjutan dari kuliah kalian di PNJ gitu. Oke. Ya mungkin itu dari kami ya. Jadi untuk kedepannya kami akan perbaiki. Jadi di PKKP itu kita minta alokasi yang lebih banyak ya untuk prodi, sehingga semua mahasiswa itu dapat informasi ini dari mulai awal kuliah ya. Ya Pak, mungkin ada evaluasi buat pembahasan ini harusnya dari awal Pak, karena yang kita tahu itu emang tidak ada peminatan lah selain itu Pak. Jadi kita pun perlu diskusi juga kan ke orang tua mengenai hal ini. Ya, oke. Ya, nanti kami perbaiki ya di 2024 ini, atau untuk mahasiswa angkatan baru ya, akan sampaikan di awal. Ya harapannya itu, kalau misalnya kita punya waktu lebih, pasti saya sampaikan gitu ya. Karena kemarin waktunya terbatas, kami nggak dapat alokasi khusus untuk prodinya gitu. Pak, izin bertanya, saya Rista Laila. Oke, silakan. Sebelumnya, kalau misalnya kita tuh kan nanti disuruh ngisi G-form untuk peminatan ya Pak, untuk PJJ atau JT. Nah, kalau misalnya di salah satu peminatan itu lebih banyak, apakah kita tetap bisa meratakan kelasnya itu diratain JT atau PJJ itu tetap sama rata, atau mengikuti peminatan mahasiswa sendiri Pak? Kalaupun misalnya diratakan dari jurusan harus sama, imbang mahasiswa PJJ dan JT-nya itu, kalau dari mahasiswanya sendiri itu nggak mau, gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Tadi saya sampaikan ya, jadi untuk kelas ini ya, untuk angkatan ini kan masing-masing itu kan mahasiswanya 28 orang ya, 8, terus kemudian kali 2 kelas, kan total 56 kan, 56 mahasiswa kan. Nah, jadi kalaupun nggak berimbang, maksimal itu kan paling 30 ya, kalaupun tidak berimbang ya. Jadi kalaupun tidak berimbang, satu kelas 30, yang lainnya sisanya, atau 26 ya, 30. Jadi misalnya kita lihat hanya dari peminatan, khawatirnya itu ya timpang ya. Timpangan itu yang satu lebih dari 30, yang satu sangat sedikit gitu kan. Makanya di situ dari awal itu kita
dari sekarang itu kita sampaikan bahwa di saat jumlah mahasiswanya peminatnya lebih banyak yang satu bandingkan dengan yang lain, nanti kita akan ini kan, kalau untuk yang nilainya rankingnya itu lebih tinggi, itu nggak akan kita ubah. Artinya baik yang milih PJJ ataupun JT, kalau misalnya pas di ranking itu dia ada di atas, dia tidak akan dipindahkan lah. Nah, jadi seandainya sudah masuk 28 orang yang terpilih untuk yang di data pemindatannya sudah terhitung, maka pada saat yang berikutnya dia akan dialihkan ke yang lain. Ini mungkin saya ambil contoh dari yang kasus yang lalu ya. Bentar, saya lihat dari sini. Sebentar. Oke. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini kita sudah data semua mata kuliah dari semua mahasiswa yang ada yang akan melakukan peminatannya, memilih peminatan. Baik dari yang peminatan PJJ ada 3 mata kuliah dan JT 2 mata kuliah. Sehingga ini kemudian kita kita buat nilai ya, nilai masing-masing JT ataupun PJJ. Jadi ini kita dapatkan dari nilai-nilai yang ini, kemudian yang ini kita dapatkan dari nilai-nilai yang ada di sini. Nah, dari sini ini kan muncul akan didapat di ranking ya, ranking di peminatan PJJ dan ranking di peminatan JT. Nah, kebetulan dalam hal ini yang memilih JT itu lebih banyak, ada 28 bandingkan dengan 17 ya, 28 17. Sedangkan ini kan kemarin kan 26 harusnya kan. Artinya ada 2 orang dari ini yang akan dialihkan ke ke yang lain gitu karena maksimal itu adalah 26. Sorry, 5 orang ya, sorry. Bukan 2 orang. Kan dulu tuh 46 ya maksudnya. 46. Ternyata dari 46 itu ada yang 28 dan juga 18. Ini ada 1 orang nggak ngisi kalau nggak salah. Kalau gitu ya. 46, 28 dan 18. Nah ini ya. 28 yang JT, ini ya. Ini datanya seperti ini JT, ini yang TPJJ. Nah, setelah kita lihat bahwa JT banyak, maka rankingnya itu adalah ranking berdasarkan yang JT ini kan. Ini kita urutkan nih, ranking 1 sampai seterusnya dari yang nilai-nilai yang JT tadi. Ini nomor 1 seperti ini. Jadi seandainya dia ada di ranking 1 dan dia memilih TPJJ, ya ini tidak kita ubah. Jadi si nomor 1 ini tetap di sini gitu. Nah, kemudian untuk yang milih JT ya kita berikan ya. Terus saja. Ini sambil kita hitung nih. Sampai ini ber-14, ini ke-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kita kan butuh sampai 23 kan maksimal kan. 23 kan. Jadi yang ke-23 dia itu milih ini ya, milih JT kan. Harusnya kan dia di sini kan checklistnya kan, karena dia milih JT. Tapi karena dia rankingnya di bawah, maka dia dipindahkan ke yang TPJJ gitu. Kayak gitu. Ya seperti itulah kurang lebih lah ininya. Oke. Ya mungkin itu ya untuk ininya. Jadi dalam hal ini maksimal itu paling 26 dan 30 ya. 30 ya maksimal ya kalau misalnya satu kelas ya. Kami tidak bisa mengalokasikan hanya sesuai dengan peminatannya. Jadi tetap dari 56 itu paling banyak satu kelas itu akan dibagi menjadi 30 dan 26. Jadi kalau misalnya bisa rata ya 28, tapi kalau enggak ya 130, satu lagi 26. Itu. Oke, yang lain? Pak, mau izin bertanya Pak, Putri Anissa Jahan. Mungkin mau nambahin yang dari Fajarina tadi Pak, terkait sosialisasi mengenai adanya peminatan PJJ dan JT ini Pak. Kan untuk PKKP itu kan kita udah masuk ke dalam PNJ gitu kan Pak. Nah mungkin lebih bagus gitu anak-anak yang belum masuk PNJ itu udah tahu kalau dia mau masuk prodi PJJ, nanti dia bakal dipecah lagi di JT dan PJJ Pak. Jadi bisa ditulis di webnya PNJ gitu Pak, supaya lebih tahu. Karena kalau misalnya di web kan hanya PJJ aja Pak. Jadi yang kita tahu kalau Politeknik kan emang udah menjurus di satu prodi gitu kan Pak. Mungkin kayak gitu. Oke. Ya terima kasih masukannya. Ya kami kan akan sampaikan ininya ya. Karena di dalam ininya pun dalam informasi tentang kurikulum juga
sebenarnya kalau misalnya jeli itu ada ya, bahwa ada peminatan JT dan PJJ, walaupun tidak secara gamblang bahwa di tahun ketiga itu ada peminatan. Tapi dalam webnya sipil dan yang menunjukkan kurikulum itu sebenarnya sudah kami sampaikan semuanya ya. Tapi ya, ini masukannya bagus ya, jadi kita sampaikan lebih jelas ya. Khususnya terkait dengan peminatan di semester begitu masuk ke semester ke 5 ya. Oke. Ya, terima kasih masukannya. Oke, yang lain? Pak, kembali menanya Pak. Ya, Bayu lagi ya. Bayu Pak. Bayu. Tadi Bapak kan bilang itu kayak maksimal di kelas itu kan 30 orang Pak. Misal ternyata sudah seluruh mahasiswa ngisi G-form dan ternyata rata. Misal saya dapat di JT, tapi saya pengen ke PJJ Pak. Gimana ya? Oh enggak, tapi pokoknya saya dapatnya JT. Tapi kan udah dibagi rata Pak. Tapi kalau saya minta pindah itu berarti masih bisa ya Pak? Sebaiknya ini. Bapak bilang kan tadi 30. Ya, gini. Maksudnya biar ini ya, biar biar adil gitulah. Ya kita sampaikan tuh di ini. Pada saat memilih itu ya harapannya itu nggak pindah-pindah lagi gitu. Karena kalau misalnya pindah dan di kelas sebelahnya itu udah penuh, itu kan berarti kan harus ada yang tukeran gitu kan. Sebenarnya bisa aja gitu. Nah, cuman nanti siapa yang tukerannya kan berarti harus pada si ini ya kan. Itu mungkin juga seandainya udah diisi Google Form, kemudian udah ngisi apakah JT atau PJJ, kemudian ada berubah pikiran gitu kan. Berubah pikiran. Terus kemudian ada yang mau pindah ke JT atau PJJ pada saat sudah diputuskan gitu. Nah, itu sebenarnya memungkinkan aja, tinggal nanti ya ini aja ada pasangannya lah, ada tukerannya gitu. Supaya maksimalnya tuh nggak dilampaui ya, maksimal 30 itu nggak dilampaui gitu. Terima kasih Pak. Jelas Pak. Oke. Bapak, saya Rahma Salsa izin bertanya Pak. Jadi kan untuk pemindahan ini yang pertama kan kita akan diminta isi G-form ya Pak, untuk milih PJJ atau JT. Nah selanjutnya kalau misalnya isi G-form tersebut tidak imbang, berarti akan dilakukan pemilihan secara melalui matkul ya Pak ya? Ya. Melalui matkul. Berarti. Halo. Berarti kalau misalnya dari pemilihan nilai matkul ini masih ada beberapa anak yang tidak puas, maka langkah dari jurusan itu bagaimana ya Pak? Maksudnya tidak puas gimana? Misal dari nilai saya lebih cocok di JT, tapi saya pengennya tuh di PJJ gitu Pak. Nah itu langkah dari jurusan tuh gimana Pak? Oke. Jadi kan kita sebenarnya masih dari awal ya, dari langkah-langkah awalnya kan ada pemilihan minat sesuai dengan minatnya ya. Jadi biasanya antara minat dengan nilai atau kemampuan itu kan kadang-kadang nggak sama kan. Pengennya JT tapi nilai JT-nya kurang bagus lah. Pengen JT tapi nilai MK1, MK2-nya itu kurang gitu kan. Karena ini kenapa kami buat seperti ini? Ini lebih ke sebagai nanti akan ada lanjutan atau mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah mata kuliah pendukungnya gitu. Jadi diharapkan setelah melihat nilainya itu cukup baik, dia anggap bahwa dia tuh bisa mengikuti, maka pada kedepannya tuh bisa lebih baik lah saat mengikutinya. Nah, seandainya ternyata tidak imbang, terus kemudian mahasiswa itu ngotot mau pindah gitu ya. Jadi ya selama jumlah dari mahasiswa dari kelasnya itu nggak lebih dari 30, itu masih memungkinkan sebenarnya. Itu aja. Cuman kalau misalnya udah lebih dari 30 ya kita kan nggak bisa ya. Satu kelas tuh 30 aja udah banyak ya. Kita tidak bisa melimpahkan atau melebihkan dari jumlah itu gitu. Jadi kebijakan dari jurusan itu ya seperti itu, bahwa saat ada kondisi tidak imbang, maka kita akan melakukan pengurutan sesuai dengan mata kuliahnya.
sampai dengan 30 orang itu masih memungkinkan lah kalau misalnya ada yang pindah-pindah gitu. Seandainya pun akan ada pindah, ya itu perlu ada penggantinya sehingga nggak ada yang lebih dari 30. Mungkin itu ya. Pak, saya izin nanya juga, Pak. Siapa nih? Helmi, Pak. Ya gimana? Kalau misalkan kayak Bu Eva bilang tadi kan emang ada kerjasama antara Jasa Marga dengan PNJ ya Pak untuk di JT ini. Nah, keunggulan dari kerjasama tuh apa aja sih Pak? Kan kalau misalkan kayak saya dengar dari 20 tuh kayak ada kelas di JT, ada juga yang emang tinjauan langsung ke Jasa Marga. Ya. Itu buat di 21 tuh yang saya dengar dia bahkan mengajarnya cuma 1 orang doang Pak dari Jasa Marga. Dan dia juga nggak ada kayak tinjauan langsung ke Jasa Marga. Oke. Ya. Jadi gini, kalau misalnya yang lalu ya bandingkan dengan yang kurikulum yang lama dengan sekarang ya. Jadi ini juga perubahannya atau pergeserannya itu disebabkan oleh adanya kita harus mengalokasikan 1 semester magang. Nah, kenapa kita arahkan yang 3 TP2 itu magang di BUJT? Karena di kurikulum lama itu anak-anak JT itu ya dapat mata kuliah baik teori ataupun praktek di lapangan ya, itu yang ke Jasa Marga atau ke BUJT gitu. Jadi beberapa mata kuliah atau materi magangnya itu adalah materi-materi yang biasanya diberikan oleh dosen-dosen dari Jasa Marga. Nah, seandainya pada saat anak-anak ini melakukan magang dan dia nggak dapat di BUJT misalnya, dan dia ada beberapa materi yang nggak dapat di lapangan, dan nanti di saat seperti itu tetap ada dosen-dosen dari partisipasi dari Jasa Marga yang ngajar di kami, dan juga tetap akan memberikan mata kuliah praktek seperti yang lalu. Cuman bentuknya ini adalah di semester 7, kemudian pengaturannya mungkin nggak semua satu kelas itu semuanya ikut. Ada beberapa yang sudah ikut di industri, ada beberapa yang tetap ikut di kampus dengan Jasa Marga misalnya. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini ada perbedaan dari dari pengaturannya. Tapi untuk mata kuliahnya, semua mata kuliah yang diberikan oleh pengajar atau praktisi dari Jasa Marga itu, ini kita banyak alokasikan di semester ke-7 pada saat masa itu mengikuti magang. Ya. Jadi kalau misalnya lihat di sini, ini bandingkan dengan mata kuliah di kurikulum yang lama ya. Jadi kurikulum lama itu ada mata kuliah manajemen lalu lintas jalan tol ya. Ini katanya dengan traffic management ya. Nah ini, jadi kalau misalnya di BUJT kan mestinya dapat ini juga gitu kan. Terus di JT yang lama juga ada pengumpulan tol. Ini hubungan dengan toll collection gitu ya. Terus pemeliharaan seperti ini. Jadi dalam hal ini kalau misalnya mahasiswa itu bukan di BUJT dan mungkin mata kuliah ini nggak dapat di industri, itu akan diajarkan oleh pengajar dari Jasa Marga, dan nanti beberapa materinya itu berupa teori ataupun praktek di jalan tol gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ini kita Pak, izin bertanya kembali, Pak. Setahu saya kan mahasiswa 21 itu ada yang ngulang ya Pak, di kelas JT ya Pak. Nah itu kan otomatis akan mengikuti kelas JT di angkatan kami. Nah dari satu mahasiswa tersebut itu akan berpengaruh kepada jumlah maksimal di kelas JT atau enggak ya Pak? Ya iyalah, tentunya iya. Karena kan nanti pada saat bagian kelas ke kelas 3 tadi kan tetap angka 30 itu kan batas maksimal untuk satu kelas ya. Kayak gitu ya. Jadi tetap nanti akan dihitung. Masa nggak dihitung, tetap akan diperhitungkan ya untuk ininya, untuk jumlah total, batasan jumlah total satu kelasnya. Oke. Oke.
Oke, mungkin ada lagi? Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin bisa ini ya, sampaikan di grup lah, nanti kita bahas di grup ya, kalau misalnya ada hal lain ya. Cuman saya harapkan, disampaikan sekarang supaya bisa diketahui bersama ya, baik oleh teman-teman di kelas sebelah ataupun oleh, Bu Eva atau Pak Eko ya sebagai pembimbing akademisnya. Sehingga, satu informasi, kemudian satu pemahaman ya yang sama gitu, kalau misalnya disampaikan di sini. Izin menambahkan Pak, dari pertanyaan Rahmat tadi mengenai pemilihan peminatan, berarti kan pada akhirnya peminatan ini diambil dari nilai kita ya Pak? Ya. Ya. Oke lah. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya untuk PJJ 1 dan PJJ 2 ini kan dosen mata kuliah penunjang itu kan berbeda ya Pak, dan setiap dosen itu kan memiliki preferensi penilaian juga yang berbeda Pak. Mungkin menurut saya sendiri kalau pada akhirnya pemilihan peminatan diambil dari nilai kita, apakah itu menjadi efisien Pak? Ya. Ya saya rasa itu yang paling mendekati lah dengan apa yang akan didapat di semester berikutnya ya. Jadi mungkin kalau kalian ingat di SMA pun juga demikian kan. Jadi pada saat, ya mungkin ada beberapa kebijakan yang mungkin beda ya. Jadi pada saat akan masuk IPA atau IPS, itu kan dinilat kan, bagaimana nilai-nilai IPA dan IPS-nya. Dan juga, ditanya juga maunya milih kemana gitu. Jadi pada saat nilai-nilai yang berdekatan dengan IPA-nya itu kurang, nanti akan diarahkan ke IPS gitu, walaupun dia berminat ke IPA. Dikhawatirkan, dia itu memang bakatnya itu bukan di IPA, walaupun, mungkin, ada minat sana gitu. Dikhawatirkan nanti banyak ketinggalan dan seterusnya lah kalau itu. Ya analoginya seperti itu. Jadi dalam hal ini, satu mata kuliah dengan 2 pengajar ada kemungkinan nilai itu kan nggak sama gitu ya. Nah itu, memang harusnya sih ini ya, setara ya, cuman kan 1 dan 2 dosen kan ada kemungkinan berlainan ya untuk tren nilainya lah gitu ya. Jadi ada yang trennya tuh ngasih bagus-bagus, ada yang trennya tuh ngasih, agak rendah gitu. Nah ini memang, ada masing-masing dosen itu memungkinkan seperti itu ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Itu, tidak bisa kita pungkiri, cuman ya kembali lagi bahwa ini adalah salah satu metode yang saya paling praktis untuk memilihkan atau membuat, pengelompokan berdasarkan mata kuliah yang berkaitan. Oke, ada lagi? Izin tanya Pak. Kenapa? Masih semua mengenai dari pertanyaan Rahma, mengenai 21 yang lagi sedang cuti ya Pak? Apa tuh? 21 yang lagi cuti? Iya maksudnya kan maksudnya dia masuk angkatan 21 yang cuti? Oh, oke. Iya masuk JT Pak. Dia kan sudah pasti ke JT Pak, terus sama, dari kayak Sebentar. Pasti ke itunya tahu dari mana? Apa Pak? Pasti ke JT-nya tahu dari mana? Ya maksudnya kan itu kan, kakak kelas kita Pak. Ya. Iya dia kan ke JT kan. Oh udah ke JT, oke. Iya Pak yang ada masalah itu. Ya terus, kayak kemarin Kak, itu kan JT kan lebih banyak ya Pak pemilihannya. Jadi misal kayak kita ternyata tahun ini yang ingin ke JT itu banyak kan, berarti kan, kurang gitu. fair ya Pak, di mana di 21 itu dia sudah pasti ke JT, sedangkan kita di sini masih dalam proses belajar, masih ada, tantangannya Pak. Ya, kalau yang saya kurang fair gitu Pak, iya. Kalau kan misalnya juga kan, jumlah mahasiswa di 23, 24 juga kan udah banyak ya Pak. Jadi kalau misalnya harus maksimal itu 30, kalau dilebihin juga menurut saya tidak ngaruh sih ya Pak, kalau cuma buat agar rata ya Pak. Karena sesuai yang tadi Pak, di awal juga Pak nggak ada ini ya Pak, nggak ada pemberitahuan bahwa di
semester itu tidak ada konsentrasi, itu kan juga miss. Jadi misalnya kalau tidak perlu diambil maksimal 30 dan dilihat dari peminatannya sendiri itu menurut saya lebih baik sih Pak. Terima kasih Pak. Ya mungkin dalam hal ini dari pandang mahasiswa seperti itu kan. Cuma kan tetap dalam pengelolaannya kan kita harus ada batasan ya. Ada batasan ya. Jadi batasannya itu adalah satu kelas itu maksimal 30 gitu dan nggak lebih gitu kan. Jadi beberapa kelas atau prodi lain pun demikian, nggak ada yang lebih dari 30 gitu. Dalam hal ini yang cuti dan waktu itu mungkin sudah mengikuti ya peminatan ini dan sudah terpilih, sudah masuk ke kelas yang JT ya. Jadi dalam hal ini yang angkatan 22 ini nanti ya maksimal itu adalah tinggal 29 ya, karena satu orang sudah diisi oleh sudah diisi oleh kakak kelas yang akan bergabung di semester depan gitu. Ya itu ya. Ya. Oke. Mungkin selesai cukup ya. Udah 15 menit menjelang jam 12. Kalau misalnya masih ada, silakan. Kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin kita akhiri sampai di sini. Nanti untuk materinya saya share deh di grup ya untuk materi PDF-nya. Ya gimana Helmi? Ya sedikit lagi sih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir aja dari saya. Sebenarnya dari tadi kita ngebahas yang mengenai yang dicutikan ini sebenarnya masih bersangkut paut dengan kejadian yang kemarin. Jadi memang ditakutkannya dia juga masih mendapatkan efek yang jera gitu Pak. Walaupun kita juga belum tahu bahwa dia terbukti benar atau tidaknya melakukan hal itu. Jadi saya juga kadang-kadang masih mikir ini bakal aman atau enggak ya kayak gitu. Ya mungkin kedepannya saya juga berharap dia bakal berubah atau mendapatkan pencerahan lah. Seperti itu sih Pak. Kenapa emang dari tadi pertanyaan mengenai D1 itu muncul. Ini sih saya baru nangkep nih. Jadi ternyata khawatirannya itu bukan berkurang satu kursi ya, tapi lebih berkurang ke personalnya ya. Ternyata itu ya. Nah ya, itu Pak. Tahu. Nggak, soalnya tadi kan saya baru oh iya yang itu ya. Iya, itu tahu. Oh gitu. Ya itu. Oke deh, nanti coba ini ya, coba komunikasikan dengan yang bersangkutan, kemudian nanti mungkin ada hal lain lah yang bisa kita lakukan ya terkait dengan kejadian yang lalu gitu ya. Jadi dalam hal ini di kasus yang lama itu kan baik dari jurusan, kemudian dari keamanan ataupun mungkin dari bidang kemahasiswaan kan belum punya bukti yang bukti yang benar-benar cukup lah, artinya bahwa dia melakukan kejahatan ya. Jadi bisa dibilang sekarang itu masih baru belum terdakwa ya, tersangka pun belum gitu, karena ini baru tertuduh aja gitu kan. Jadi dalam hal ini ya kami tidak bisa melakukan langkah lebih lanjut dalam hal ini untuk DO misalnya ya, karena kalau misalnya itu dilakukan dan tidak terbukti bersalah, itu juga jadi hal yang bisa melawan hukum lah. Kami juga bisa tuntut balik ya kalau misalnya seperti itu. Tapi untuk kali ini itu juga jadi concern bagi kami ya, terkait dengan yang satu orang ini ya. Jadi ya kami upayakan ya untuk bisa lebih lanjut dengan yang bersangkutan, dan mungkin ada beberapa semacam perjanjian lah kalau misalnya itu ya. Jadi jangan sampai diterulang lagi, seandainya terulang lagi nanti mungkin ada punishment yang lebih berat lah, bukan hanya cuti tapi juga mungkin DO gitu. Ya itu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, baik. Bu Eva ada lagi Bu, Pak Eko atau yang lainnya? Ya terima kasih untuk semua pertanyaannya ya, dan juga banyak masukannya dari Bu Eva juga tadi. Jadi memang ini adalah angkatan kedua ya dari mahasiswa yang ini ya.
Jadi di kakak kalian yang kelas 3 TPJ juga baru menjadi angkatan pertama yang akan mengikuti magang ya. Jadi untuk hal-hal yang setelah kita laksanakan, kemudian kita jalankan dan kita lakukan evaluasi, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan coba perbaiki ke depannya. Khususnya terkait dengan sosialisasi ya. Jadi di awal saat PKKP itu kami coba akan agendakan khusus untuk PJJ itu terkait dengan informasi untuk peminatan ini. Sehingga dari awal atau bahkan di webnya pun juga kami akan sampaikan bahwa di TPJ akan ada peminatan pada saat masuk ke semester ke-5. Jadi dalam hal ini sebenarnya di dalam webnya itu sudah kami sampaikan terkait dengan masalah ini, tapi memang tidak jelas, tidak gamblang, dan tidak spesifik menyebutkan kapan peminatannya dan dapatnya mata kuliah apa aja, itu tidak akan kami lengkapi lah di ininya ya, di dalam web ataupun dalam informasi khususnya untuk mahasiswa yang akan masuk ataupun baru masuk. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu lagi atau mungkin dari ini ya, dari Mbak Bella mungkin ya akan sampaikan Google Form untuk peminatan ini. Jadi semuanya akan kita sampaikan secara transparan, dan bagaimana hasil Google Form-nya pun juga akan kami sampaikan ya dalam ini ya, dalam grup misalnya, sehingga semuanya itu bisa melihat gimana proses dari penentuan kelasnya, dan saya harapkan semuanya itu bisa mengikuti dengan baik dan bisa mendapatkan nilai-nilai atau hasil yang baik untuk semester ini, ke depan, ataupun saat lulus. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Eko, makasih banyak. Mahasiswa semuanya, makasih banyak ya. Terima kasih semuanya. Ya. Izin live ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.